Sebelum kita membaca nasihat dari beliau, terlebih dahulu kita doakan guru kita almarhum Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham dan Ananda Ammar, mudah-mudahan beliau ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan mu'allif hadzal kitab Al-Imam Qutbur Rabbani wal Ghaus As-Samadani Syekh Nawawi bin Syekh Muhammad Nawawi Abi Zakaria Syaraf bin Nawawi An-Dimashqi, an Allah yataghashsha birahmal maghfirah wa yaskunu fil jannah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adam nafa'a bihi wa bi ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala raf'ul haraji fil Islam. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Inna Allah tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaih. Haditsun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Tema kita pada pagi hari ini, saya mengambil satu hadis dari kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam Nawawi, yang isinya kaitannya tentang hukum-hukum di dalam Islam, yang nanti di dalam hadis ini akan lahir beberapa cabang-cabang masalah fikih, baik itu seputar fikih ibadah ataupun fikih jinayat, mungkin juga dalam fikih muamalah atau munakahah. Jadi diberi judul di dalam hadis ini 39, hadis yang ke-39 dalam kitab Arba'in Nawawi adalah Raf'ul haraji fil Islam. Terangkatnya kesulitan, terangkatnya sesuatu yang berat di dalam Islam. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat, anak dari paman Rasulullah, Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah bersabda, Innallaha tajawaza li an ummati. Sesungguhnya Allah tajawaza, memaafkan, li untukku, kata Nabi, an ummati, dari umatku. Jadi bahasanya Allah memberikan dispensasi, memberikan rukhsah untukku, semata-mata gara-gara aku. Kalau di sini kata ulama, li di sini li ajli wa ta'zimu amri wa rif'ata qadri. Jadi karena memang Allah ingin memuliakan aku, ya, dan Allah mengangkatkan daripada umatku dengan sebab 3 perkara ini. Yang pertama adalah al-khata'a, yaitu ketidaksengajaan. Yang kedua wan nisyana, karena lupa. Yang ketiga wa mastukrihu alaih, dan apa-apa yang dipaksa. Jadi bahasa simpelnya, kalau ada seseorang yang terlibat dengan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah, tapi dengan benar-benar landasan 3 faktor ini, karena ketidaksengajaan, karena lupa, atau karena terpaksa, itu hukumnya dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak sampai di sini, karena nanti akan ada konsekuensi
hukum berikutnya, tidak begitu saja. Tapi yang jelas terangkat. Hadis yang serupa dengan hadis ini adalah yang sangat terkenal ketika kita mungkin mendapati dalam bab tanda-tandanya baligh misalnya. Rasulullah bersabda, rufi al-qalam, diangkatnya pena oleh Allah, diangkatnya catatan, tidak tertulis dosa atau tidak tertulis pahala dari 3 perkara. 1, anis sobi hatta balagho, dari anak kecil sampai dia nanti baligh, ya. Yang kedua, anin naimi hatta yastaiqiz, orang tidur sampai dia bangun, itu nggak ada pahala, nggak ada dosa. Seandainya ada orang tidur ngigonya minum khamr misalnya, dosa nggak dia? Nggak dosa, ya, nggak dosa, karena rufi al-qalam, diangkat daripada pena itu, diangkat catatan malaikat maupun raqib maupun atid. Yang ketiga, wal majnun, ya, orang yang gila hatta afaqa, sampai dia sadar. Nah, ini adalah bagian dari kemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya berimbas kepada kita selaku umat, ya. Berbeda dengan muamalahnya Allah Subhanahu wa taala dengan para umat-umat terdahulu. Makanya nanti ada korelasinya juga hadis ini, ya, dengan akhir daripada surat Al-Baqarah. Akhir daripada surat Al-Baqarah, di mana di situ ada beberapa komponen doa-doa yang kita dianjurkan juga berdoa dengan ayat tersebut. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah kau hukum kami jika kami lupa atau kami bersalah yang memang tidak sengaja. Akhtana, khoto di sini bukan khoto itu artinya salah. Khoto itu diartikan diddul amdi. Kata ulama kebalikan dari sengaja, berarti ghairul amdi, yang memang tidak sengaja. Ya, kalau tidak sengaja mau diapain? Dimaafin sama Allah, ya. Rabbana, terusannya, la tahmil alaina isron. Ya Allah, janganlah kau bebani atas kami isron. Isron ini maknanya adalah saklan wa syiddatan, beban yang berat. Kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina, sebagaimana yang kau bebankan kepada umat-umat sebelum kami. Emangnya berat jadi umat terdahulu? Berat, Pak. Ya, di sini maka dikatakan faqad kanu banu Israil, contohnya saja, ya, Bani Israil. Idza amaru bi syai'in fanasu, kalau mereka diperintahkan sesuatu lalu mereka melupakannya, artinya tidak dikerjakan karena lupa. Tidak dikerjakan karena lupa. Au nahu an syai'in fa akhtau, atau dilarang sesuatu tetapi mereka mengerjakan karena tidak sengaja. Wa qarafuhu ajjalallahu lahumul uqubata, mereka akan disegerakan siksaan oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara lupa atau tidak sengaja. Tapi ini tidak berlaku kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Ada di dalam kitab Khasaisul Ummatil Muhammadiyah beberapa syariat-syariat yang berat menjadi Bani Israel. Di antaranya mereka kalau kejatuhan najis misalnya, baik itu di badan atau di pakaian, minimal cara membersihkannya itu dengan memotong pakaiannya atau menyeset sebagian daripada kulitnya yang terkena najis. Kalau kita tidak ada itu. Kita diajarin sama Rasulullah cara membersihkan najis. Dialiri, dihilangkan dulu ainnya. Kalau memang najisnya itu najis ainnya, kemudian sampai hilang 3 unsurnya, rasanya, warnanya, baunya. Jadi nggak perlu sampai menyiksa diri. Apa jadinya kalau itu masih berlaku sama kita? Baju pada bolong-bolong semua, kejatuhan tai cicak aja gunting udah, sayang-sayang bajunya 300.000 digunting-gunting, gimana? Itu syariat dulu seperti itu, berat, makanya luar biasa. Makanya ada keringanan. Dan kita juga termasuk bersyukur, berterima kasih sama Zulkhuwaisirah. Siapa itu Zulkhuwaisirah? Seorang badui yang kencing di masjid ketika Nabi sedang berkumpul sama para sahabat. Itu namanya Zulkhuwaisirah. Sebab gara-gara dia ini lahirlah, ya, cara bagaimana membersihkan najis. Bagaimana sikap bijaksananya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
yang tadinya udah mau dibunuh Mas Sayyidina Umar. Kalau seandainya dibunuh udah nggak ada ceritanya kita cara membersihkan najis kayak gimana. Itu langsung dipraktekkan sama Rasulullah, diajarkan ya air kencingnya. Kalau memang ini masih ada ainnya, masih ada bentuknya ya, dihilangkan dulu baru disiram. Jangan main langsung disiram pakai air aja jadi najis semuanya. Itu subhanallah. Nah, jadi itu syariat Bani Israel zaman dulu. Kemudian ada lagi mereka itu dibatasi dengan tempat Bani Israel itu untuk ibadah dan untuk bertaubat. Nggak bisa sebebasnya seperti kita. Dia dibatasi. Misalnya dia daerah mana, maka dia khusus ibadah di Sauma'ah ini. Nggak bisa dia kemana-mana. Ya, kalau kita mau orang mana, mau sholat di mana, waju'ilat liyal ardu masjida wa arduha tahura, dijadikan untukku kata Nabi seluruh hamparan bumi ini untuk masjid, tempat sujud, dan tanahnya suci. Maka lahirlah syariat tayamum. Yang dulu nggak ada tayamum itu. Tayamum itu hanya khusus di umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai alternatif untuk bersuci agar bisa melaksanakan sholat. Dulu nggak ada, wajib cari air gimana kalau misalnya di daerah yang kering. Nah, jadi inilah ya rahasia daripada menjadi umatul ijabah yang memang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan bebani kami ya Rabb dengan beban yang Engkau berikan kepada orang-orang sebelum kami. Wala tuhammilna ma la taqata lana bi. Juga jangan bebani apa yang kami tidak sanggup. Makanya udah seberat apapun kita menjalani hidup, ingat ini akhir daripada surat Al-Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak akan pernah membebani ya sesuatu apapun kecuali yang memang dia pasti sanggup menjalaninya ya. Nah, sebelum ayat ini awalnya itu kan ada kalimat sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Secara asbabun nuzulnya ketika ayat ini turun dimulai dari 284-nya lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Jadi apa yang kalian lakukan tetap dihisab sama Allah. Itu para sahabat merasa berat dengan turunnya ayat ini. Mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai mereka baraku ala rokbi. Mereka duduk bersimpuh di hadapan Rasulullah. Kata mereka apa? Ai Rasulullah, wahai Rasulullah, kallafana minal a'mali manutik as-shalah wasiyam wal jihad was sadaqah. Kami ini selalu dibebani dengan amal-amal yang kami tidak sanggup. Gitu kata sahabat di depan Rasulullah. Seperti sholat, puasa, jihad, sedekah. Waqad anzalat 'alaika hadhil ayat wa la nutikuha. Ayat ini telah turun kepada engkau, tapi kami tidak sanggup. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah. Rasulullah marah. Kata Rasulullah, aturiduna antakulu kama qala ahlul kitabiyyin min qablikum sami'na wa asaina. Apakah kamu ingin berkata seperti ahlul kitab zaman dulu yang mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar tapi kami bermaksiat, kami menyelisihi. Nah, itu ahlul kitab zaman dulu. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal ya akan tetapi kulu katakanlah sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tatkala mereka semua akhirnya mengatakan itu, turunlah ayat tersebut. Dari sisi fadilah keutamaan udah tidak diragukan lagi ini. Akhir surat Al-Baqarah ini dikatakan sebagai kanzul arsh, ya, simpanan perbendaraan arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memperbanyak membaca ini pasti akan mengambil sesuatu yang besar dan banyak nanti di hari kiamat. Bahkan kalau dilazimkannya dibaca setiap malam, dibaca setiap malam. Ada satu fadilah selepas habis tahajud, kalau membaca surat ini akhir Al-Baqarah, mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai wa'fu anna waghfir lana warhamna, terus dibaca lagi surat Ad-Duha, insyaallah rezekinya akan dilancarkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dibacanya habis tahajud tuh, akhir daripada surat Al-Baqarah. Oke, jadi kembali dalam hadis bahwa Rasulullah bersabda Allah akan memaafkan
atas umatku, ya, untukku karena 3 sebab. Yang pertama karena ketidaksengajaan, karena lupa, juga karena dipaksa. Kemudian beberapa contoh di dalam Al-Quran dan hadis yang dimana Allah mengangkat dosa dari orang yang yang lupa, tetapi ada tuntutan hukum yang lainnya. Jangan lupa ada tuntutan hukum yang lainnya. Secara dosa dia bebas, tapi ada lagi resikonya, konsekuensinya. Di sini dicontohkan yang pertama adalah qatlul khata', membunuh, ya, karena tidak sengaja. Dalam bab pembunuhan, ya, di dalam Islam itu bab jinayat ada pembunuhan sengaja, ada pembunuhan tidak sengaja, ada semi tidak sengaja, gitu. Ya, ada pembunuhan semi tidak sengaja yang ketiga. Di sini dicontohkan, man qasada ila ramyi saydin, siapa orang yang menyengaja untuk melempar buruan, mau berburu pakai tombak, pakai senapan, pakai apa aja, au aduwin, atau ingin melempar panah kepada musuh, fa asoba musliman, ternyata kena seorang muslim, meninggal dia. Tadinya mau nembak burung jadi kena orang, meninggal akhirnya. Nah, ini namanya apa? Ghairul amdi, ya. Ya, jadi tidak sengaja. Au maksumid dam, au maksumad dam, atau orang yang terpelihara darahnya, ya muslim sebenarnya kurang lebihnya. Fa innahu la isma alaih, buat dia itu tidak dosa, Pak. Wala dzamba, enggak ada dosa juga, enggak ada ditulis dosa oleh Allah. Wa in kana hadza, tetapi orang ini la ya'fihi minal mutalabati biddiyati wal kafarati. Orang yang kasusnya seperti itu, dia tidak dimaafkan dari sisi tuntutan dengan membayar diat. Namanya dalam bab pembunuhan ada namanya diat. Diat ini kurang lebih denda. Karena yang korbannya juga dia punya keluarga. Keluarganya juga pasti menuntut, kecuali kalau memaafkan. Diatnya berapa? Ada hitung-hitungannya secara spesifik dalam kitab fikih. Walhasil, orang yang membunuh karena tidak sengaja tidak dosa di sisi Allah, tapi dia wajib membayar denda. Seperti itu urusannya sama keluarga korbannya, begitu jadinya. Ya habis kesian kalau yang terbunuh misalnya laki-laki, dia punya anak jadi yatim, dia punya istri jadi janda, ya. Kalau membayar dendanya nikahin istrinya aja gimana? Wah, ini keenakan jadinya, ini repot juga begini. Ada dia hitung-hitungannya. Makanya sebenarnya Islam ini udah mengasuransi seluruh anggota tubuh kita. Kita jangan pernah, Pak, nauzubillahi min dzalik, berbuat zalim semena-mena, apalagi sampai berantem, mencederakan orang lain, itu ada dendanya. Dalam riwayat Imam Nasai saja, itu ada hadis Nabi mengatakan, untuk setiap gigi yang patah, kita nonjok orang, dia giginya patah, itu dendanya bisa sampai 5 ekor unta. 5 ekor unta. Sekarang satu unta berapa, Pak? Sapi aja udah sampai 50 juta misalnya. Kalau katakan sama kayak sapi, misalnya unta 50 juta, 5 kali 5 berapa? 25. Berarti berapa? 250 juta satu gigi. Satu gigi, nampol orang giginya patah, bayar 250 juta. Gimana ngebunuh orang? Allah. Makanya inilah indahnya Islam mengatur kisos, yang sebenarnya di dalam kisos itu ada hayatan, ada kehidupan sebenarnya. Kita akan merasakan hidup yang bebas, yang damai kalau hukum kisos itu diterapkan. Indonesia ini Masya Allah, pembunuhan itu lihat aja berita kriminal, masalah-masalah yang sebenarnya ada tetangga membunuh tetangganya gara-gara kesal, dikentutin katanya, akhirnya dibunuh tetangganya gara-gara kentut, dibunuh, melayang nyawa. Allah, kenapa masih begitu? Kentutin balik aja, jadi perang kentut kan enak, nggak usah bunuh-bunuhan. Ada suami membunuh istrinya karena kemarin saya nonton, ini berita benar ya, suami membunuh istrinya kesal, cemburu karena istrinya selalu main TikTok katanya. Innalillahi. Jadi kalau satu gigi aja sampai 5 ekor unta, apalagi membunuh. Apa ada hadis mengatakan
Karena termasuk ya, pembunuhan yang sengaja itu udah bagian dari kabair, udah bagian dari dosa yang besar, wajib taubatan biasa. Makanya tadilah kita menjaga diri kita, jangan sampai ya namanya kita itu mencelakai daripada orang lain. Selama masih bisa diselesaikan dengan musyawarah, selesaikanlah dengan musyawarah. Jangan sampai ada pukul-pukulan, ya berantem-beranteman. Lah terus kalau begitu hukumnya tinju gimana? Nah itu nanti ada lagi dalam fikih. Hukumnya apa? UFA ya, yang apa bertarung-tarung begitu. Itu kan sampai bonyok-bonyok misalnya kalau giginya patah. Ya kalau ikut dalam Islam itu ya tetap ada diatnya, ada dendanya. Jadi kita diasuransi sama Allah Subhanahu wa taala. Ini maknanya ketika ada seseorang berbuat karena tidak sengaja, dia memang tidak dosa, tapi karena kaitannya sama manusia ada dendanya, ada hukum ukhra, hukum yang lain. Yang kedua, nah ini masalah ibadah, enak ini. Takhirus shalah an waqtiha. Mengakhirkan salat dari waktunya. Man akharas salata an waqtiha. Siapa orang yang mengakhirkan sholat dari waktunya, dientar-entarin sholat. Ntar aja dulu dah, tanggung mandi dulu, mandi. Udah kelar mandi, ya makan dulu lah. Dientar-entarin terus aja, misalnya. Ya. Atau di sini mengakhirkan sholat karena uzur, seperti tidur atau lupa. Ya. Fa innahu la ya'sam. Maka buat dia sama sekali tidak dosa. Akan tetapi dituntut untuk mengqadha ketika dia ingat atau ketika dia bangun dari tidur. Jadi bukan berarti kalau udah lewat waktunya, wah udah namanya tidur udah nggak dosa. Ya qadha sholatnya, nggak bisa dilewatin begitu aja. Dan ini pun juga dengan syarat. Di sini tidak ada dalam syaratnya itu tidurnya sebelum masuk waktu sholat. Bablas sampai habis waktu sholat, buat dia sama sekali tidak dosa. Tetapi ada tuntutan yang lain, dia wajib untuk mengqadhanya. Karena Rasulullah SAW bersabda, man nasiya sholatan, barang siapa yang lupa akan satu sholat, falyusalli idza dzakaraha, maka sholatlah apabila dia mengingatnya. La kafarata laha, maka tidak ada kafarat untuk dia, tidak ada dosa untuk dia. Makanya kata ulama, kalau orang yang tidur sebelum masuk waktu sholat, itu sunnah untuk dibangunkan. Tidur sebelum masuk waktu sholat sunnah dibangunkan, hukumnya sunnah. Sudah masuk waktu sholat yang tidur wajib dibangunkan, bukan sunnah lagi, wajib dibangunkan. Apalagi orang-orang yang dalam tanggungan kita, istri, anak, murid atau siapapun, wajib kalau udah masuk waktu sholat bangunkan dia, ya bangunkan dia. Makanya waktu sholat ini kan terbagi menjadi 6, kurang lebih waktu sholat terbagi menjadi 6. Pertama ada namanya waktu fadilah, ini waktu keutamaan, waktu yang luar biasa, waktu yang dimana kalau seseorang sholat di waktu ini dia mendapatkan keutamaan secara sempurna. Yang kedua ada namanya waktu ikhtiar, ya bergesernya waktu setelah waktu fadilah, ntar kami jelaskan satu-satunya. Yang ketiga waktu jawaz, yang keempat ada waktu makruh, yang kelima waktu haram, yang keenam waktu darurat, ya waktu darurat, yang ketujuh waktu uzur. Berarti ada 7. Setiap waktu sholat itu ada 7 waktunya. Nah ini nih, yang pertama waktu fadilah kapan? Waktu ketika azan berkumandang, dia menyibukkan diri dengan sebab-sebab sholat, seperti menjawab azan. Berarti nungguin azan kelar dulu, bukan berarti wah udah azan langsung sholat, Allahu Akbar, katanya sholat di awal waktu. Salah itu namanya. Tapi kalau mau dilakukan nggak apa-apa, yang penting benar udah masuk waktu. Itu namanya bukan waktu fadilah, waktu buru-buru. Emang dia mau buru-buru, akhirnya baru azan langsung sholat, walaupun boleh. Sebenarnya udah nungguin azan selesai, dia jawab azan, doa, ya keutamaannya ada doa setelah azan. Kemudian dia bersuci, berwudu, menutup aurat, sholat qobliyah, barulah dia sholat fardu. Ya makanya selalu dibikin jarak kan antara qomat dengan azan, minimal menyibukkan kita dengan sebab-sebab sholat 5 menit atau sampai 7 menit kurang lebih. Nah itu namanya waktu fadilah.
Pokoknya kalau kita sholat berjamaah terus, insya Allah itu kita akan selalu mendapatkan waktu fadilah. Nah sekarang kalau udah ketinggalan waktu fadilah, itulah masuk di waktu ikhtiar. Katakan sholat dengan zikirnya, dengan qobliyah dan ba'diyahnya memakan waktu 15 menit. Kalau zuhur jam 12 pas, maka kurang lebih setengah satunya itu atau 12.20-nya ada orang yang sholat zuhur di jam segitu, itu udah waktu ikhtiar, udah tidak dapat waktu fadilah. Karena kalau ke masjid juga udah ketinggalan. Masjid udah ditutup sama marbot juga. Ya. Kemudian bergeser lagi setelah waktu ikhtiar, kurang lebih kayak pertengahan, itu namanya waktu jawaz, waktu boleh. Ya, kurang lebih orang yang sholat zuhurnya jam 1:30, sholat zuhurnya jam 2, itu namanya waktu jawaz. Boleh-boleh aja, masih alhamdulillah. Kemudian ada lagi waktu makruh. Kapan waktu makruh? Seseorang yang sholat udah kurang lebih dikit lagi masuk waktu berikutnya. Asar jam 3.30, dia sholat zuhurnya jam 3. Nah, sholat zuhurnya jam 3. Atau subuh jam 4:30, dia sholat isya jam 4. Karena habis isya langsung tidur tuh biasanya. Ya, sholat isya itu sebenarnya waktu makruh sebenarnya itu. Ya, makruh. Kenapa? Udah mau akhir. Ada lagi waktu haram. Waktu haram ini apa? Seseorang yang mengakhirkan sholat karena kelalaian, bukan karena uzur. Uzur sholat cuma 2, tidur lupa doang. Nah ini masuknya hadis ini tadi. Ya, dia karena kelalaian, dientar-entarin aja. Sampai akhirnya dia sholat di akhir waktu, di tengah-tengah sholat masuk waktu berikutnya. Nah itu dia haram di situ. Tapi sholatnya sah. Ya, asar jam 3:30, 3.55 atau 3.58 dia sholat, 3.58, 3.28an lah ya, 3.28, 3:30 kurang dikit dia sholat zuhur di situ buru-buru, baru dapat 2 rakaat, azan asar berkumandang. Ini karena kelalaian, haram buat dia. Itu haram buat dia, karena dia mengakhirkan. Beda kalau karena uzur. Nah ini masuknya setelah waktu haram adalah waktu uzur. Ya, waktu uzur. Seperti tadi, ketiduran sebelum zuhur, bangun-bangun udah deket mau asar, nggak ada yang bangunin, kebluk. Ini kalau bahasa Nabi, zalika syaiton bala fi uzuni. Itu adalah jin atau setan yang kencing di kupingnya dia. Jadi sebenarnya syaiton dan jin itu dia buang air. Kapan buang airnya? Ya, itu tadi ketika ada orang yang tidur di waktu sholat sampai dia nggak sholat, itu lagi dikencingin setan. Emang bener berarti kalau bahasa setan kencing, Wak, jin itu kencing, setan makan nggak? Makan. Itu di bukunya Quraisy Shihab ada itu penjelasan tentang jin di dalam Al-Quran. Sebenarnya jin sama setan itu makan nggak? Makan dia. Kapan makannya? Bareng manusia kalau dia makannya pakai tangan kiri. Barang sama manusia kalau dianya nggak baca nama Allah, maka disitulah syaitan dan jin ikut makan. Kalau udah makan konsekuensinya buang air. Kapan buang airnya? Itu tadi, ngencingin orang yang sampai kesiangan daripada sholat subuh atau sholat yang lainnya gara-gara tidur. Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita jangan selalu dikencingin setan ya, amin. Dulu ada cerita katanya, waktu sholat di Masjidil Haram masih tidur aja dia, dibangunin nggak mau bangun juga, kesel akhirnya. Orang sholat masih nggak bangun juga, masih tidur. Akhirnya diapain? Dikencingin sama orang itu, kencingin bener-bener sama orang ini. Siapa yang nggak marah dikencingin? Masya Allah. Ya pas sudah marah, ngapain ente marah? Dikencingin setan ente nggak marah, dikencingin aneh marah. Parahan mana? Kencing setan sama kencing aneh katanya. Wah ini parah juga kalau kiasnya begini. Bisa berantem orang kayak begitu. Dikencingin setan nggak marah, dikencingin aneh marah katanya. Ya beda, kencing setan mah nggak berasa, kencing manusia, masya Allah, makan jengkol lagi malamnya. Jadi orang yang masuk waktu uzur tadi karena tidur, atau ada lagi namanya waktu darurat. Waktu darurat, apabila dia sholat di akhir waktu, masuk waktu berikutnya, tapi karena hilangnya penghalang.
Contohnya sih kalau dalam kitab fikih buat perempuan aja, haid misalnya. Di hari yang ketujuh udah mendekati hari-hari mau bersih. Begitu mendekati asar dia cek darahnya, wah suci nih. Oh masih ada waktu buat mandi, mandi dia buru-buru tuh perempuan. Mandi buru-buru, udah selesai wudhu, sholat zuhur dia tuh. Masih ada waktu dikit. Di tengah-tengah sholat zuhur, azan berkumandang, asar datang. Dosa nggak dia? Nggak dosa. Itu namanya waktu darurat dan sholatnya tetap sah. Pokoknya kalau karena kelalaian sajalah itu yang akan menjadi dosa buat diri kita. Ya, kalau kita melalaikan sholat sampai sholat di akhir waktu dan masuk waktu berikutnya. Tapi kalau uzur itu nggak dosa. Darurat itu tidak dosa. Makruh juga masih jauh. Nah ini contohnya. Jadi seseorang yang tertidur, ya emang namanya tidur sih nikmat ya Pak ya, cuman kita atur dah tidur kita ya, jangan sampai gara-gara tidur melalaikan daripada sholat. Apalagi subuh ya, pakai dalil lagi, Nabi juga pernah kesiangan, itu cuma 1 kali doang, jangan dijadiin dalil ya. Ada riwayat Nabi kesiangan itu karena capek. Jadi ketika pulang dari perang ya, Rasulullah SAW itu malamnya bermusyawarah dulu. Ya, siapa yang berjaga di malam hari ini? Ya, Sayyidina Bilal dengan yakinnya, ana ya Rasulullah. Wah, oke. Bilal jangan tidur, bangunin besok subuh. Ya udah semuanya pada istirahat tidur. Sayyidina Bilal menjelang waktu subuh bersandar di tunggangan, bablas. Ini emang namanya subuh tuh jangan nawar-nawar itu ya. Tiduran doang, bablas akhirnya. Bangun-bangun udah mau terang, tapi belum, matahari belum terbit. Terang saja langit seperti ini, terang. Wah, Rasulullah kaget. Aina Bilal, mana Bilal katanya. Janjinya mau bangunin dia ketiduran juga. Ya udah, buru-buru Rasulullah akhirnya salat subuh. Itu aja satu riwayat, jangan dijadiin dalil terus-menerus. Kesiangan jadi istiqomah akhirnya, ya enggak. Selebihnya Nabi salat subuh di awal waktu. Salat asar mau matahari mau terbit ada. Itu Rasulullah disibukin buat apa namanya? Parit, lobang, perang Ahzab, perang Khandaq. Rasulullah itu sampai berdoa kepada Allah, minta agar matahari ditahan sama Allah, jangan terbenam dulu. Kenapa? Beliau mau sholat asar. Masya Allah, enak ya, kayak Avatar mengendalikan matahari. Jadi itu matahari nggak jadi terbenam dulu Pak, nungguin Rasulullah sholat asar. Rasulullah tiduran di hijirnya Sayyidina Ali, ya di pangkuan. Ya kayak kita sama sahabat biasa tidur-tiduran buat jadiin bantal kan begitu. Matahari udah mau terbenam, ya Rasulullah nanya, as-salaital asra ya Ali, kamu udah sholat asar belum wahai Ali? Belum ya Rasulullah. Kum, sholat. Terus Rasulullah minta sama Allah agar matahari ditahan juga, jangan terbenam, nungguin Sayyidina Ali kelar sholat asar. Waduh, tapi ya kembali, ini dalam situasi yang bukan berarti Rasulullah sakti begitunya saja, tidak. Semua juga dengan kehendak Allah. Mukjizat kalau Allah tidak berkehendak nggak jadi juga. Ya ini karena untuk menjelaskan sajalah. Nah, jadi kembali ya, kalau misalnya ada orang yang tidur lupa sholat, ada nggak sih contoh orang yang lupa sholat? Biasanya Pak, biasanya kalau sholatnya di awal waktu, selalu berjamaah di masjid, kemudian sekali-kali dia sholatnya di rumah tapi nggak berjamaah, apalagi mengentar-entarin, itu biasanya suka lupa di situ. Ngerasanya udah sholat, biasanya begitu. Entar aja deh sholatnya di rumah aja, padahal dia udah biasa ke masjid, sholat di awal waktu, sholatnya di rumah aja. Begitu di rumah ada kerjaan, ada HP, udah berjalan begitu aja, ngerasa dirinya udah sholat, lupa. Itu benar-benar dilupakan sama Allah karena udah biasa di awal waktu. Sama contohnya lagi, tidak ada dalam kitab tapi dalam yang lain ada. Seseorang lupa wudhu, biasanya rutinannya habis mandi pasti wudhu. Begitu selesai mandi mau wudhu, airnya habis, wudhunya di masjid aja. Jalan ke masjid ngerasa udah punya wudhu karena udah biasa habis mandi wudhu. Lupa dia nggak punya wudhu tuh, lupa. Nah, udah sholat jadi imam lagi. Waduh, jamaahnya ribuan lagi. Gimana itu? Gimana? Hah? Semua yang sholat berjamaah sah, makmumnya sah,
kecuali dianya imamnya yang nggak sah. Tinggal dia doang nanti kalau udah ingat diulang lagi sholatnya. Cuman jangan dikasih tahu ke jamaah, bisa dikeroyok nanti imamnya. Mohon maaf bapak-bapak sekalian, tadi saya lupa wudhu. Itu sah, tetap sah ya. Yang nggak sah dianya doang. Nanti kalau ingat begitu sampai di rumah mikir-mikir, perasaan tadi belum wudhu ya, astagfirullah, bisa ya udah ya sholat lagi. Jadi nggak masalah. Lupa mandi juga, saking kasihkannya lupa mandi junub ya, mainnya doang sama bini, begitu paginya lupa mandi. Bangun udah saking semangatnya sholat subuh berjamaah langsung wudhu. Langsung wudhu, lupa begitu sholat perasaan belum mandi, ini gimana? Ya batalin kalau saat itu udah tahu ya, yakin belum mandi, pulang udah mandi lagi, wudhu lagi baru sholat. Gimana ceritanya sholat subuh lupa mandi cuman wudhu doang? Nggak bisa, hadas besarnya belum terangkat. Ya Allah ya Rabb. Tapi nggak dosa, orang seperti itu nggak dosa ya, karena tadi hadis yang tadi saya katakan, Allah memaafkan karena ya faktor 3, tidak sengaja, karena lupa ya, wa mastukrihu alaih. Ada lagi kalau contohnya yang lebih lucu, misalnya seandainya benar-benar ada yang tiduran di kamar kita pakai selimut, mati lampu, dikira istri kita, ternyata istri tetangga. Bagaimana itu? Main tomplok aja misalnya, main tomplok aja, dia juga nggak sadar kalau itu rumah tetangga, bukan rumah dia, anggapnya rumah dia, sama-sama lupa, sama-sama nggak sengaja, yang datang kirain juga suami dia, berjalan aja begitu. Dosa nggak kira-kira? Enggak dosa, enak. Tapi ya begitulah ya hukum, subhanallah ya, kemudahan buat umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At-talaffuzu bil kufri nanti kita lanjutkanlah kalau ada waktu berikutnya insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, amin ya rabbal alamin. Yang ada pertanyaan silakan. Ada pertanyaan? Ada? Ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, silakan. Siapa? Oh, nggak ada. Jelas ya, insyaallah ya. Taib. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala Rasulullah sallallahu qultu ana wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina wa alaiha namutu biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Rabbana anta sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.